diskom. Oke. Oke, saya akan tutup dulu ini. Nah, kita masing-masing buka MetaTrader ya. Masing-masing buka MetaTrader. Di remove EA-nya langsung teriak dia. Setelah kita buka, mari kita buka meta editor. Buka meta editornya dari MetaTrader saja. Ada di sebelah kanan new order, kita klik, maka meta editornya akan terbuka. Karena kita langsung latihan, ya, maka tidak tepat kalau pakai HP. Aduh, saya lagi di luar nih, nanti nonton rekaman aja nggak apa-apa. Hanya memang nggak bisa bertanya kan? Mohon edukasinya disimpan ya. Ya, ini direkam lalu diupload kok ke YouTube, nanti saya kasih. Saya buat playlist sendiri untuk TK, SD, SMP. Jadi nanti bisa diikutin tanpa saya edit. Gitu. Yang kemarin dia diedit kan karena bongkar-bongkar ini unboxing yang lain, jadi harus diedit. Nah, kita mau mulai ini, berarti saya akan lock ya kelasnya supaya tidak mengganggu. Oke, sekarang saya sudah lock, kita mulai kelas. Kapanpun bertanya, boleh ya. Jadi kita lebih fokus bukan cepat selesai belajar, cepat menguasai, tetapi semua peserta yang ingin mengetahui dan mau bertanya, maka bisa dengan bebas untuk bertanya. Jangan sungkan. Jangan merasa malu untuk bertanya ini. Kita juga nggak saling kenal semuanya, nggak usah malu. Jadi nggak. Di pengalaman saya ngajar dulu ada yang begitu. Aduh malu bertanya, cuman saya pertanyaannya kayaknya lucu pertanyaan saya nanti ya gitu. Jadi malu dia. Nggak usah, di sini kita belajar dari awal aja. Nah, setelah kita buka meta editor tadi, kita buat file, lalu new, kita buatlah ya kita nih. Saya buat namanya SD01 ya. Next, finish. Pak, bertanya Pak sampai sini Pak. Oke, sorry. Itu Pak apa? Yang tadi kan sebelum di next yang kedua kali tadi kan ada beberapa pilihan Pak. Itu sebenarnya apa sih Pak tujuannya Pak? Oh, oke. Boleh kita pelajari nanti di lain waktu. Ya, boleh nanti kita pelajari di lain waktu. Di kelas kedua boleh minta tolong tanya lagi tuh ya. Nah, ini kita Siap. pengantar aja. Karena ketika kita belajar nggak semua harus kita pahami semuanya. Tapi nanti di kelas kedua boleh. Nah, siap. Oke. Udah masuk di sini, dia masih kosongan ya. Nah, garis miring 2 kali ini ya sama di pemrograman lain, di PHP misalnya. Ini artinya ini hanya komen aja. Terangan, kita hapus aja bisa. Kita hapus biar kita lihat yang hanya codingnya aja. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan ini kita kasih spasi yang banyak juga, nggak ada masalah. Spasi tidak mempengaruhi artinya. Tetapi saya pernah buat spasi sangat panjang, ternyata error. Tapi kalau spasi yang ya sekedar aja nggak ada masalah. Kalau di PC saya adanya MK5, ya sama aja, coba aja. Hanya beda-beda tipis. Cuman Mas mungkin agak sedikit ya kesulitan karena nggak sama dengan contoh yang ada di sini. Nanti kita akan belajar juga dari MK4 ke MK5 juga akan kita pelajari. Tapi saya harap itu setelah di SMA lah. Artinya SMP sudah biasa juga kan dengan studi kasus gitu. Nggak sulit-sulit amat, bahkan ya nggak sulit lah. Oke, masing-masing sudah sampai sini ya, sudah bisa membuat ini ya. Supaya lebih mudah, saya karena teman-teman di sini kan sudah biasa di pemrograman, saya tes aja dari yang TK.
Oh, ini cuman saya buat SD. Notes. Oke, komen garis miring 2 kali tadi itu komen, kemudian juga ada multi-line comment, juga ada di bahasa program lain, di PHP juga ada ya. Multi-line comment sama juga dengan di sini. Kemudian kalau di PHP misalnya nggak ada penulisan nama jenis datanya, tapi bahasa programan lain ada juga yang harus disebutkan jenis datanya. Nah, kalau di MQL ini harus dituliskan begini, jenis data. Misalnya double gitu. Itu adalah untuk pecahan. Lalu saya pergi, setelah saya blok ini, kita pergi ke help, MQL 4 reference. Ini agar kita mendapatkan referensi. Apa sih maksudnya double? Nah, di sini bisa diterangkan. Tapi intinya sih double itu pecahan. Ya. Double adalah pecahan. Variabel dengan jenis data pecahan. Penulisannya ya sama dengan pada umumnya. String, notes. Nah, ini diakhiri dengan titik koma. Saya nggak ngerti benar apa itu C++, tapi kata orang ini sama seperti C++. Yang saya tahu sedikit itu adalah PHP. Nah, kemudian di sini, sorry ada call. Ada perintah komen. Nah, saya pikir kalau di sini sudah harus masuk saya di ya. Zoom-nya nggak bisa masuk di PC ya? Bisa masuk di PC. Saya kan dari PC dan saya sudah tes di PC yang lain. Bisa. Oke, ini saya compile dulu, lalu saya masukkan ke chart. Nah, di sini ada 3 bagian, ya. Dia ada 3 bagian fungsi, yang itu adalah onInit, onDinit, dan onTick. Tapi sekarang kita masuk di bagian onInit saja, ya. Nama file masih, nah, nama filenya masih TK01. Enggak. Oh iya, sorry. Saya oke. Terima kasih sudah diingatkan. Ini SD ya. Nah, penulisan variabel itu begini. Mungkin sampai sini dulu nih. Apakah semua kelas SD sudah paham di sini penulisan variabel? Atau ada yang Paham, Pak? Paham, Su. Oke, yang tidak paham adakah? Yang kelas SD yang tidak paham adakah? Oke, tidak ada ya. Masih sambil jalan. Apa Bapak ragu? Tidak tentang ini nama variabel? Penulisan variabel? Oh enggak. Jadi tadi yang ikut di TK saya bisa mengikuti. Oh gitu. Oke, saya hanya bilang yang ini yang di SD ya. Nanti kalau misalnya bukan semua peserta, makanya saya sudah bilang tadi yang kelas TK kecuali memang diikuti 2 kelas ya. Kalau diikuti 2 kelas ya terserah bisa bertanya. Oke, jadi kita masuk ke perintah komen. Ya, perintah komen ini adalah untuk menampilkan informasi di chart. Ya. Cuman kalau perintah komen ini misalnya nih, saya buat dulu multi-line comment di sini ya. Oke, saya buat. Alert ini saya hapus dulu di sini. Oke, supaya nggak bunyi-bunyi lagi nanti. Nah, kita perintah komen notes. Nah, maka akan tampil di chart informasi variabel notes. Nah, itulah di sini variabel notes. Ini informasinya. Dan kalau dibuat lagi perintah komen berikutnya, maka sudah tertimpa yang sebelumnya. Karena
tempat penulisannya itu hanya satu kalau dengan komen. Nanti kita juga akan belajar bagaimana menampilkan informasi di chart yang bisa kita ubah fontnya, kita bisa ubah ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu menampilkan informasi di chart. Dan di sini kita bisa dapatkan banyak sekali data dengan menuliskan account. Account apa misalnya? Account company. Account company adalah nama nama brokernya. Account server. Ini adalah servernya. Nah, ini account server. Lain kali barangkali saya harus install MetaTrader yang dari NPL aja ya, MetaTrader. Saya nggak ada mereknya. Karena saya suruh orang untuk buatkan dulu account MetaTrader. Server apa saja yang dalam pikiranmu buat aja. Broker apa saja yang dalam pikiran buat aja. Jadi dibuatkan ini ya saya buat itu. Itu aja sih. Nah, kemudian karena ini sudah SD, maka yang baru ini yang akan sama dengan MQL5, kita buatnya adalah account info. Nah, account info double, account info integer, dan account info string. Ada 3 macam data. Account info double, nah kita mau lihat lebih detailnya apa sih informasi di account info double. Kita block, lalu help, lalu MQL4 reference. Nah, kalau udah seperti ini terasa, wah mudah ternyata ya cari-cari referensi ya. Nah, di sini return the value of the corresponding account property dengan property ID itu banyak di sini. Dan kita udah bisa langsung copy ini. Jadi account balance itu adalah account info double, account balance, account credit, account profit. Jadi account info double semua informasi dari account itu yang jenis datanya adalah pecahan. Jadi account, oh ini ada di sini. Identifier of the property. Jadi ini fungsinya dan ini parameternya. Parameter yang ada di dalam fungsi itu misalnya property ID. Oh ya ini property ID. Apa sih property ID? Nah, dijelaskan di sini. Oh ini enum account info double. Kita klik aja ini. Inilah dia. Ada banyak kan? Account balance dan lain sebagainya, account margin, account margin inisial dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang not supported. Artinya di MQL4 itu not supported. Tidak ada. Kita nggak bisa dapat ini, informasi ini. Nggak ada isinya. Berarti ini adalah di MQL5 ini ada. Di MQL5 ini ada. Jadi account balance. Gitu. Lalu account info string. Info string apa saja sih yang ada di dalam account info string? Account info string. Nah, account name, account server, account currency, account company, ada semua. Jadi selain dari account balance, account equity, kita bisa punya cara lain untuk mendapatkan informasi account. Dan lebih baik sebenarnya pakai yang cara kedua ini, account info double. Karena kalau kita pakai cara yang kedua ini, kodenya kita kopikan langsung ke MQL5, udah nggak perlu ubah apa-apa. Karena udah sama. Makanya saya bilang kalau mau MQL5 hanya sedikit perbedaan nanti. Sampai di sini dipahami di account info double. Ada yang nggak paham nggak? Mungkin lebih mudah begitu. Yang paham jadi nggak perlu bertanya kan? Yang nggak paham mengenai account info double, account info string ada? Halo Su. Ya. Gimana?
mau tanya buat yang account info double itu dia mengambil data atau menampilkan ya? Hanya mengambil data aja. Jadi kalau kita mau informasi account balance, begini cara mendapatkannya. Gitu maksudnya. Kalau untuk menampilkan itu adalah komen, menampilkan di chart. Dipahami maksudnya? Iya, ya Suhu. Karena Suhu, izin Ya. tanya. oke. Kalau depannya ditulis account info double itu intinya nanti bisa dibuat di MT5 gitu ya? Ya, ini yang bagian. Jadi di setiap jenis perintah nanti ada yang kompatibel kedua-duanya. Tapi ada yang tidak support kayak tadi kan ada not supported ada. Jadi lebih mudahnya kita pakai account info double kalau kita ada mau berpikir untuk supaya bisa di MT4, MT5. Berarti depannya dikasih itu nanti bisa di MT4 dan MT5 gitu. Cuma ada yang beberapa yang nggak support gitu ya? Ya, jadi account info double. Maksudnya beberapa yang ada di NKL4, beberapa yang ada di NKL5 kita nggak bisa pakai di NKL4. Tetapi apa yang ada di NKL4 ada juga beberapa yang tidak ada di NKL5. Misalnya account balance ini nggak bisa ini di NKL5. Account balance harus yang seperti ini, account info double, account balance. Makanya ya kita pakai aja yang bisa untuk semua. Gitu. Oke, siap, Su. Nah, karena ini SD, jadi banyak tugasnya nanti, tapi banyak yang mudah. Nanti, salah satu tugasnya adalah menampilkan informasi di chart begini juga, tetapi dengan account info double. Maksudnya dengan account info. Kan ada integer, ada yang string. Jangan pakai langsung account balance, account equity, jangan. Begitu ya. Nah, lalu informasi-informasi yang di chart ini kita belajar penomoran candle. Penomoran candle. Kalau candle ini penomorannya adalah dimulai yang paling kanan, yang sedang aktif sekarang, itulah candle 0. Ini adalah candle 0. Ke sebelah kirinya candle 1, candle 2, candle 3, candle 4, dan seterusnya. Nanti kalau ada lagi candle baru, maka yang baru itu candle 0. Yang tadi candle 0 jadi candle 1. Pokoknya yang paling kanan itu selalu candle 0, candle 1 ke kiri, dan seterusnya. Begitu penomoran candle. Ya. Nah, lalu kalau begitu kita bisa mendapatkan misalnya open ya. Open ya kurung kotak 0. 0 ya. Itu maksudnya adalah harga open dari candle 0. Maka kalau kita buat logikanya if harga open dari candle 0 lebih besar dari harga close dari candle 0 itu, berarti ini apakah bullish apa bearish? Bearish, Pak. Oke, berarti open lebih besar. Nah, maka kita buatlah alert. Ya. Misalnya, ya. Kalau sebaliknya, oke. Tapi ini lebih kecil. Gitu. Lalu kita, misalnya compile ya, itu candle 0. Nah, dia bilang adalah bearish. Ya. Biasanya saya kalau mau pakai alert, biasanya saya buat supaya mudah membedakan. Saya kasih garis. Jadi pertama itu langsung ada baris. Jadi sebutkan bearish. Kalau candle 1, nah kalau candle 1, wah capek juga nih mengubah, ada 4 yang mau kita ubah. Maka lebih baguslah kita buat integer bar sama dengan atau yang biasa orang bilang candle.
candle 1 misalnya. Nah, semua di sini, aduh. Candle. Apa agak susah ini, Pak? Nah, berarti candle 1 nih. Candle 1 harusnya bullish ya. Nah, bullish. Jadi kita tinggal ubah di sini aja, nomor 5. Hanya 1 kita ubah. Oke, sampai di sini ada yang nggak paham? Yang nggak paham boleh bersuara ya. Jangan takut nih. Karena kalau nggak bersuara lalu terus nanti nggak ngerti tugas yang dikerjakan itu salah, berarti harus turun kelas gitu. Jadi kalau memang ada yang tidak dipahami, nggak usah ragu untuk bertanya. Oke, kita mau buat operator ya, Pas. Ya. Punten suhu. Ya, Itu untuk menampilkan grafik sama apa tadi itu alertnya itu gimana? oh, Tempat ini saya enggak. perintah alert itu di sini nih. If open, oke silakan tulis dulu deh. Silakan sampai sini tulis dulu. Saya pause dulu ini record supaya silakan tulis dulu. Bagaimana munculin di sisi kanannya itu loh? Tunggu ya. Jadi kalau harga open lebih tinggi dari harga close, berarti itu candle turun. Nah, itu. Kalau harga open lebih rendah dari harga close, maka itu adalah candle naik. Itu aja sih logika yang mau kita ini buat. Jadi kita buat logika di sini. Jika harga open dari candle, nah kita kembalikan ke 0. Kalau harga open dari candle 0 itu lebih besar dari harga open candle 0, maka berarti dia bearish dong. Maka dibuat print bearish gitu. Nah, ini hanya untuk contoh aja, nanti kan logika-logika trading kita masih berbeda. Ya. Pahami ya? Dipahami nggak maksudnya sampai di sini? Ya, paham. Kita hanya logika matematika sih ini, nggak ada nanti pengaruhnya kepada trading. Oh, kenapa ya? Apa maksudnya itu kepada strategi trading? Nggak ada sih. Oke. Karena tadi kan kita sudah belajar penomoran candle itu paling kanan itu angka 0, ya nomor 0 gitu ya. Nah, coba kita lebih komplekskan lagi di logika if-nya. Itu hanya kalau body candle-nya itu misalnya sebesar sekian pips. Jadi kita buat nih integer body sama dengan 10. Nah, kalau 10 atau 30. Kalau hanya kalau 30 dia baru ada alert. Kalau di bawah itu ya nggak usah misalnya. Kalau sekarang saya belum minta ide, tetapi nanti kita akan baca, oke, apa idenya gitu. Karena kan tujuan belajar ini supaya bisa, gitu. Jadi harus banyak latihannya. Nah, untuk menghitung body berarti integer min body ini ya, min body. Nah, kalau kita menghitung body maka itu adalah harga Baik, Mindo dibagi pips. ya open, harga opennya dulu, open dari candle itu dikurang dari close dari candle itu. Nah, itu kan body. Tetapi ini masih belum hitungan pips. Tapi kita contohkan aja, siapa tahu ada yang belum paham. Kita buat dulu ini double ya, supaya kelihatan. Yang ini kita alertkan, alert body. Body dari candle 0 ya. Nah, ya itu masuk akal lah ya, segitu angkanya 0, ya.
Kok bukan pips yang dihitung? Iya, karena kita kurangkan 1.15 sekian dikurang 1.15 sekian. Maka hasilnya adalah 0, sekian. Jadi, sorry, saya baca. Nah, jadi supaya Menghitung sorry, silakan. ya menghitung range-nya itu ya. Ya, Suhu. range-nya, ya. Berapa ukuran body candle-nya? Oke. Siap, berarti nanti bisa dikatakanlah di sesi London berapa itu maksimal range-nya berapa, bisa seperti itu ya mungkin nanti idenya Ya. salah satunya. Ya. Ke situ juga bisa digunakan. Kalau signalnya misalnya mengatakan buy tapi body candle-nya sekian, nah mungkin saya tidak akan ambil misalnya gitu ya. Atau pergerakan harga totalnya berapa, rata-rata per hari berapa, misalnya ini sudah lebih, berarti biasanya ini akan ada koreksi misalnya, gitu ya. Kalau kita ambil yang daily, gitu. Oke, siap. Nah, ini berarti kita harus bagikan dengan poin. Nah, apa sih poin? Kita saya komennya. Poin file. Nah, oh iya begitu dia menampilkannya. Poin. Supaya kelihatan dia, saya buat double to string. Jadi poin itu double. Jadi saya buat perintah double to string. Poin ini dibuat oke 8 digit aja langsung. Jadi double to string. Langsung aja. Nah, itu dia nilai poin. Nilai body tadi ini, nilai poin adalah seperti ini. Jadi itu adalah digit, berapa digit dia di belakang koma. Berapa, ya bagaimana untuk menjelaskan poin. Jadi kan 0,0001. Berarti ada 5 angka 0, 4 angka 0 baru angka 1. Jadi untuk mengubah dia ke pips, dia harus dibagi dengan poin. Itu. Lalu bodinya jadi berapa ini kita ngomong. Nah, bodinya jadi 21,9. Nah, kok bisa pakai 0,9? Tapi kalau di sini nggak ada lagi, harusnya 30. Nah, sebenarnya kan di belakang koma ini masih ada lagi. Jadi itulah perhitungannya. Nah, kalau kita misalnya mau mengubahnya jadi bilangan bulat, karena pips itu harus bilangan bulat, maka kita harus mat floor bisa, mat round bisa. Jadi di pembulatan, ya. Sorry. Yang di bawah 5 itu ke bawah, yang di atas 5 itu ke atas, berapa Pak ya? Sebentar ya, apakah saya salah ya? Oh sorry, bukan itu. Sorry, saya salah. Menurut meteran harus setelah di per point dia. Nah, dia 22. Jadi begitu cara menghitung pipsnya. Apa pertanyaan tadi? Kalau mau misalnya pembulatan di belakang komanya itu angka 5 ke bawah, dia dikecilkan. Nah, nanti kalau di atas 5, misalkan 6, 7, 8, itu dia besarkan ke atas, itu pakai yang mana, Pak? Pembulatan, saya nggak paham ya. Oke, saya nggak paham maksudnya pertanyaannya. Nah, ini kalau untuk map round, the function value rounded off nearest. Ini untuk pembulatan yang biasa aja. Nah, map floor, coba map floor. Nah, ini juga sama. Ini pembulatan ke bawah.
Yang dimaksud tadi match round itu, Pak. Untuk pembulatan yang angka kalau 0,5 itu berarti ke atas dia. Ke bawahnya itu kita tes aja langsung bisa. Ini kan poin sudah kita paham ya. Kita langsung bisa match round angka berapa ya? Misalnya 3,4. 3,4. 3,4 jadi 3. 3,5 jadi 4. Ya. Jadi bisa dengan kita coba kan, jadi kita paham. Nah, siap Pak, siap. Suhu boleh tanya. Ya, silakan. Kalau saya agak lupa, high, min, low dibagi poin itu hasilnya apa ya? Atau mungkin saya salah ingat. Oh, gimana? Sorry. Kalau high, min, low dibagi poin itu hasilnya apa? Oh, high, min, low itu ukuran apa namanya? Ukuran candle juga. Dari high ke low ya sama. Itu ukuran candle ya. Kalau body itu biasanya kan yang saya pahami hanya bodinya aja, nggak terhitung dengan ekor. Ya. Nah, kalau high juga kita bisa buat high dengan low. Ini ukuran keseluruhan candle termasuk dengan ekor, termasuk dengan ekor dan kepala. Maksud saya untuk mengukur pips itu high, min, low bagi poin atau open apa tadi? Open, min, close dibagi poin ya. Saya agak lupa sih. Kalau hitung pips itu ya terserah. Pokoknya harga dikurang harga. Jadi berapa sih selisih harga antara itu gitu. Kalau di manualnya kita pakai begini kan, dari sini sampai ke sini nih berapa. Nah, kalau mau sampai kemana pun kan itu ada hitungannya kan. Jadi sesuai itu aja. Oke. Jadi harga dikurang harga. Apakah high, apakah low, itu terserah aja. Tapi kalau untuk menghitung adalah harga kurang harga dibagi poin. Oke, ya. Gitu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan, tapi sudah match round juga, sudah pembulatan. Nah, cuman kalau candle-nya candle 1 misalnya yang bearish, maka hasilnya jadi minus ya. Ini mana tadi ya? Saya hapus ya tadi. Oh iya. Bodinya aja yang saya tampilkan. Mengembalikan yang dihapus gimana, Pak? Nah, bagaimana supaya kita hanya dapat nilai positifnya, maka kita harus pakai mungkin kalau ini kita panjangin lagi akan jadi bingung, maka kita bisa buat di bawah body sama dengan nilai absolut match dari body. Jadi bodinya jadi 5. Jadi hanya nilai absolut itu berarti udah nggak ada positif negatif. Kemudian kalau kita misalnya mau buat integer, nah kita ubah ini integer karena pips itu adalah integer. Nah, di sini di sebelah kiri bawah ini ada possible loss of data due to type conversion karena kita mengubah yang kita hitung ini adalah pecahan, tetapi kita kasih jenis data bilangan bulat yang tidak bisa menyimpan pecahan. Nah, maka di ini kita buat int lalu buka kurung, di paling akhir kita buat tutup kurung. Maka dia mengubah jenis datanya. Atau bisa juga misalnya enggak di awal dan di akhir, tetapi int-nya yang kita kurungin. Int-nya yang kita kurungin. Tetapi kalau seperti ini, maka yang dianggap akan diintegerkan adalah yang di sebelah kanannya. Mungkin setelah ini misalnya, ini ya, int, match round, lalu kita buat plus take profit misalnya. Maka yang take profit ini enggak diubah sama dia jadi integer, hanya yang di sebelah kanannya aja. Gitu. Yang berdekatan dengan dia gitu.
Jadi yang dalam kurung aja itu ya, suhu. Nah, INT kalau seperti ini ya. Ah, Maka sebenarnya kalau kita lagi belajar lebih baguslah INT kita buat di sini buka kurung, kita langsung sampai kemana nih? Di sini nih. Jadi kita langsung sampai ke sini aja. Nah, gitu. Supaya warningnya hilang. Tapi bukan sekedar menghilangkan warning ya, tapi memang betul juga peringatannya bahwa kalau kita hitung, yang kita hitung adalah pecahan, tetapi kok datanya kita kasih, variabel untuk menyimpan datanya kita kasih yang bilangan bulat saja. Jadi akan kemungkinan kehilangan data. Karena komanya tidak akan persib. Gitu. Nah, adakah yang tidak memahami sampai di sini? Pak, tanya Pak. Oke, silakan. Ya. Ini berarti body ini yang sekarang ini hasilnya masih dalam poin ya, belum dalam pip ya? Oh iya, tergantung dari pemahaman kita apa itu poin, apa itu pips. Orang ada yang bilang ya pips itu yang di 5 digit juga pips. Tapi ada juga yang di 5 digit itu ialah poin. Nah, jadi ya tergantung di situ. Jadi bisa juga kita cek. Nah, if digit ya, digit sama dengan 5 atau 3, nah biasanya begini, atau digit sama dengan 3, atau simpelnya if digit tidak sama dengan 4, oh sorry, harus ada 2 juga nanti ya, maka body if digit sama dengan 5 or body bagi sama dengan 10. Coba ya. Jadi sama dengan body per 10. Tadi bodinya berapa? Oh, oke. Saya if digit saya cek dulu. Body, oh body 5 tadi. Oh iya, jadi dianggap 0 karena ya per 10. Nah, makanya di sini bisa aja ada keperluan bahwa ini harus double. Siapa tahu mau dikonversi ke yang lain. Tergantung keperluannya untuk apa. Kalau seperti ini kan harusnya kalau 5 itu udah jadi 1 ya. 0,5. Lalu di sini yang kita buat nilai met round-nya. Ini, sini. Kita buat lagi met round. Sesuai dengan keperluan aja pokoknya. Makanya harusnya ini sama dengan plus per sama dengan 10. Per sama dengan ini artinya body itu ya body per sama dengan 10 artinya body ini dibagi 10 gitu. Kalau plus sama dengan 10 artinya body ditambah 10. Kali sama dengan 10 artinya body dikali 10. Jadi kalau kita mau tuliskan begini juga sama. Body per 10. Apakah menjawab pertanyaan tadi soal pips dan poin? Menjawab, Pak. Oke. Adakah Digit itu apa ya? apa sorry? Digit 3 itu. Yang dimaksud digit sama dengan 3 itu apa ada, Pak? Oh iya. Ini digit broker. Digit broker. Kan ini kalau digit ini 1 2 4 5. Kalau bukan digit broker ya, digit broker lah dengan digit pair. Yang digitnya kan ada yang 4 digit. 4 digit itu berarti 1.15590. Udah gitu. Yang satunya enggak ada. Ini juga yang di atas ini 8-nya enggak ada. Ya dibulatin gitu. Ada yang begitu. Nah, itu yang orang bilang pips. Dan yang 5 digit ini adalah poin. Jadi artinya ini spreadnya adalah 117 poin. Yang ini 168 poin. Atau 16 pips.
Atau pembulatan ke atas 17 pips. Sedangkan yang bawah ini adalah 12 pips. Gitu. Jadi poin itu adalah per 10. Pips itu 10 poin. ya 10 poin. Terserah mau diubah kemana gitu. Itu maksudnya. Nah, lalu berikutnya tugasnya masih sedikit nih. Oh ya, tugasnya gini. Dibuatlah logika ya. Dia membuat alert. Dia membuat alert kalau ada candle yang berturut-turut bullish, saya tuliskan ya. Kalau ada candle berturut-turut. Kalau ada candle berturut-turut bullish, bearish, bull, bear, maka berikutnya adalah buy. Ya, demikian untuk alert buy ya, alert buy. Kita masih alert aja. So, bear, bull, maka alert sell. Dengan syarat candle yang dihitung hanya, nggak usah lah, nanti repot masih SD. Nah, jadi logikanya jika candle 1 sama dengan bull dan candle 2 sama dengan bull dan bukan candle 1 ya, harusnya harus dari candle 3 saya sebutkan. Candle 2 lah, candle 2. Candle 3 sorry. Candle 3, candle 2, candle 1 sama dengan bear, alert. Alert buy. Nah, gitu. Ini bukan perintah, ini logikanya begitu. Jadi dibuatlah perintah karena ini kan sudah ada contohnya kan. Dipahami nggak tugasnya? Jika candle 3, nah alert buy. Jika candle 3, candle 2, candle 1. Logika untuk memfilter supaya hanya ketika pembukaan candle dia mengecekkan, karena kalau udah candle udah bukan pembukaan, bukan baru buka, ya ngapain dicek terus kan? Buat begini, if volume candle 0, kalau volume candle 0 sama dengan 1, nah di sini dia berarti ini candle baru. Ini candle baru. Jadi selalu 1 volume dari candle baru. Itu sekali saja. Setelah bergerak udah bukan 1 lagi volumenya. Atau bisa juga if volume candle 0 lebih besar dari 1 maka return gitu ya. Mana aja di antara 2 ini logikanya. If volume candle 0 lebih besar dari 1, oh ya, maka return. Ini juga bisa, lalu perintah di bawahnya. Atau yang atas ini juga bisa, maka perintah di dalamnya. Return itu maksudnya gimana, Pak? Oke, return itu kembali, jadi nggak lanjut ke perintah di bawahnya. Di bahasa pemrograman lain biasa juga kan ada return ya, atau exit ya, exit di PHP gitu, atau di bahasa pemrograman lain ada exit juga. Oke, siapa yang kira-kira sudah paham akan ngerjain apa kalau dengan perintah begini? Boleh tanya dulu. Oke, silakan.
itu berarti pengandiannya itu if volume candle 0 sama dengan 1, baru pengandian if candle 3 sama dengan bull dan candle 2 sama dengan bull dan candle 1 sama dengan bear itu baru muncul alat buy gitu ya. Ya, Berarti ya. kalau volumenya lebih dari 1 dia return ya. Oh bukan, ini kalau volume ini hanya untuk memeriksa apakah candle baru sedang terbentuk. Kan logika ini hanya bisa diperiksa, hanya tepat diperiksa ketika ada pembukaan candle baru. Ya kan? Apakah candle 3-nya bullish? Nah, periksa. Dengan apa? Dengan logika ini. Nah, lalu candle 2-nya bullish nggak? Periksa juga dengan ini, dengan mengubah nomor candlenya. Manual aja mungkin ditulis, boleh. Nah, itu bandingkan aja. Dan candle 1 adalah bearish. Karena berarti kan candle 1 ini, candle 2 ini, candle 3 ini gitu. Kalau ini kan jadinya nggak memenuhi bearish apa bullish, ini doji aja nih kan. Ya, maksud saya justru gini, untuk menampilkan alat buy itu candle yang ke-0 kan harus dicek dulu apakah dia volumenya sama dengan 1. Kalau lebih dari 1, enggak, itu volume enggak. Kalau volume itu sih nggak ada urusannya sih. Kalau nggak ada urusannya sih volume, Pak. Kalau volume itu ini hanya untuk filter, untuk supaya hanya diperiksa sekali saja pada saat pembukaan candle. Ketika ada candle baru, diperiksa. Nah, jadi logika yang ditugasnya itu adalah di bagian ini. Nah, untuk memeriksa apakah bullish apa bearish, inilah di atas ini tadi, gitu. Open lebih besar dari, misalnya nih, open candle 3 lebih besar dari close candle 3, maka dia bearish. ya. Ini 3 maka lalu kalau misalnya seperti if open candle 3 lebih besar dari sini arti bearish. Dan masuk lagi open candle 2 lebih besar dari ini, maka dan seterusnya. Udah tinggal itu aja. Jadi perintah di sini. Jadi kita aktifkan itu nanti di chart, nanti kita biarin aja kita mau masuk di time frame berapa misalnya. Nanti ketika ada pola yang begitu, di mana dua candle yang candle 3 dan candle 2 sejalan, candle satunya berlawanan, maka kita akan bilang itu ibarat hanya apa ya, koreksi sedikit lalu lanjut lagi tren yang sebelumnya gitu. Iya. Itu maksudnya kalau yang nggak ditulis volume 0 sama dengan volume candle 0 sama dengan 1 itu nanti setiap perubahan tick dia muncul terus ya Pak alatnya Pak. Ya, kalau nggak ditulis ini ya setiap ada perubahan tick ya dieksekusi terus. Gitu. Makanya ada filter ini gitu. Dan kodenya dibuatlah di on tick. Nah, bukan di on ini. Kode dari ini. Nah, saya kopikan ya, saya cut aja. Oh, sorry. Saya cut dari sini. Oke. Jadi di sini aja di perintahnya dengan ini. Ya. Nanti coba aja. Dia kalau ada pola itu maka bunyi gitu. Misalnya kalau sambil kerja di kantor ya biarin aja, kalau sudah ada pola itu nanti oh kita cek, wah ini oke nih. Misalnya sesuai yang kita harapkan ya sudah. Tapi saya nggak ngajarin supaya trading juga ya. Kalau saya sih berharap semua orang dah berhenti trading, jangan trading dah semua. Seluruh dunia jangan trading gitu. Biar saya aja yang trading. Enggak sih. Biar ya nggak usah trading, lebih enak lah mencangkul. Cuman kalau ada orang yang pingin trading dan pingin mengubah yang manualnya menjadi otomatis, ya kita pelajari NQL-nya. Oke, ada lagi tugasnya berarti 2 ya, membuat komen tapi dengan account info, ya, kemudian setelah itu membuat logika ini. Ya. Dengan contoh sudah ada tadi ini, open dan lain sebagainya.
Oke. Nah, sudah. Tanya dong, suhu. Apa? Sorry. Tanya dong. Ini untuk time frame-nya bebas ya berarti ya? Bebas. Kita belum mengatur time frame di sini. Nanti kita atur lagi. Ya. Oke. Nah, satu lagi, suhu. Kan dia kan kalau yang volume 0 ya. Volume 0. Contohnya nih, saya ambil time frame H1. Nah, dia kan lagi berjalan di menit, misalnya di menit 45. Nah, berarti itu nggak kehitung ya. Nah, pas next baru pembukaan baru. Ya, pas pembukaan baru. Ya, di time frame berapapun itu pembukaan baru. Pas pembukaan baru. Nah, ketika dia udah jalan, dia nggak akan ngulang lagi kan, dia bisa di situ lanjut. Ya. Kalau ada gap, gimana kalau ada gap? Nanti dicoba aja. Dicoba aja. Jadi sampai ini aja dulu tugas kita. Nanti Suhu tanya. Oke. Yang tugasnya itu yang pertama kan buat account info ya. Ya, komen. Terus yang kedua, komen itu. Yang kedua, if volume itu gimana sih tadi? Kurang perhatian saya. Nah, ini untuk tugas mana ya tadi tugasnya ya? Oh, ini tugasnya nih. Tugasnya adalah buat alert. Kalau ada pola ini berturut-turut dia bul bir maka alert. Ya. Bir bul maka alert sell. Siap, paham tuh. Oke. Ya, berturut-turut dia. Jadi ketika buka candle, nah diperiksa candle 3, candle 2, candle 1. Candle 0-nya jangan diperiksa kan masih baru. Ada yang bertanya, mat ups itu untuk apa? Ya, untuk mengubah yang positif, yang negatif jadi positif, nilai absolut gitu ya. Nah, jadi begitulah kelas kita Tanya. sekarang. Saya tanya, Su. Oh, apa tuh? Ini berarti untuk yang candle-nya itu kan yang alert kan. Berarti yang if open candle 1 close yang lebih besar lebih kecil itu nanti di on the init juga atau on tick juga atau on the init? Di on tick karena di on tick semua berarti ya. Ya. Oh iya. Jangan ini ya, jangan menyerah, nanti coba-coba aja. Nah, kan ada juga bisa bertanya di ini ya, di grup bisa juga bertanya. Tapi setelah kerjakan dulu, coba aja, coba error, coba perhatikan baris demi baris. Kalau jangan ketik banyak dulu baru compile gitu. Setelah selesai satu baris ya bisa aja nggak apa-apa di compile. Nah, tapi jangan setiap satu ketik di compile ya error. Oke, minta tolong matikan. Yang ribut minta tolong matikan. Saya sudahi kelas SD. Saya stop.